Sama persis kayak gaya papanya, menghindar jika ada masalah. Dan padahal gue yakin kalau dihadepin pun, hasilnya kita udah tahu gitu. Tapi udah makin parah gitu, kita dibuat muaknya gitu. Datang aja kagak, ngasih alasan aja kagak. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepomnya juga nih. Oh, jangan sembarang sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget. Iya pas ini pedasnya. Langsung ya. Nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannati wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini muak. Kenapa beda nih beritanya nih? Ya, dipanggil Bawaslu soal bagi-bagi susu di CFD. Gibran tak hadir tanpa beri alasan. Anak Sultan mah bebas ya. Iya, aduh, muak nggak sih? Muak nggak? Udahlah, nggak usah pakai aturan, nggak usah pakai ini, langsung tetapin aja. Negara hukum jadi kayak negara begini ya. Ini Indonesia ini negara apa sih sebenarnya? Ini apa yang terjadi sama bangsa ini gitu? 270 juta rakyat Indonesia yang katanya merdeka, yang katanya negaranya berdemokrasi secara Pancasila, yang aturan-aturannya sudah dibuat oleh mereka, tapi ternyata masih ada praktek-praktek begini gitu. Ini memuakkan sayang. Kita jadi rakyat ini jadi muak banget gitu. Lu mau berkuasa silakan, tapi ada aturan gitu. Semuanya ada kompetisinya, ada wasitnya, ada aturannya. Jangan seakan-akannya sendiri, seenaknya sendiri kalau begini. Ini memuakkan sekali gitu. Kita rakyat dipajekin, kita rakyat dikasih aturan. Mereka membuat aturan, tapi yang tertekan rakyat. Sementara ada praktek-praktek ini yang nyata kita lihat gitu. Ini zaman-zaman media udah canggih. Pelanggaran-pelanggaran aturan itu kelihatan. Nah, makin memuakkan bagi kami di saat kami melihat pelanggaran-pelanggaran itu tapi nggak ada tindakan gitu. Ya Allah, apa sih ya? Dah, nggak usah lama-lama, kita baca jadi beritanya di Instagramnya nih. Ayo let's go guys. Oke guys, kita udah di Instagram nih, kita baca ya. Argumen_ID. Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jakarta Pusat terkait kegiatannya membagikan susu di area Car Free Day CFD Jakarta.
Anak sultan anjir. Waduh. Anak sultan ya. Aduh. Gibran seharusnya diperiksa pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tetapi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ia atau perwakilannya tidak muncul di kantor Bawaslu. Anjir, kayak nggak ada harga dirinya Bawaslu. Nggak ada harga dirinya Bawaslu ya. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, menyatakan bahwa tidak ada informasi mengenai alasan ketidakhadiran Gibran. Tanpa alasan. Kita dulu sekolah guys, gue dulu sekolah, bolos itu pakai alasan masih. Ya pura-pura sakit lah. Nggak ada gitu, gue mau bolos aja gitu. Anjir, ini belum jadi presiden, belum jadi wakil presiden udah begini. Baru cawapres. Muak nggak sih kalian? Ya Allah, pengen muntah gue. Sebelumnya Bawaslu DKI Jakarta mengungkapkan temuan fakta baru yang memerlukan keterangan dari Gibran untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh dari pemeriksaan sebelumnya terkait pelanggaran kampanye di lokasi CFD. Gibran telah membantah melakukan kampanye dan hanya membagikan susu di lokasi tersebut. Iya, dipanggil aja kagak. Padahal kalau dipanggil pun kita tahu hasilnya gitu, dia datang. Tapi ini parah banget aja, dipanggil aja nggak mau. Seolah-olah nih, bodo amat, mau apel. Kayak nantang begitu gitu. Ini baru cawapres. Iya sih, dia cawapres yang bapaknya presiden sih. Ya, jadi mungkin bisa begini, dan calon presidennya Menteri Pertahanan gitu ya. Jadi bisa membawahi banyak gitu. Rakyat muak Pak. Rakyat muak gitu. Nih di sini komentar gue, anak sultan mah bebas ya. Kelihatan sombongnya, tidak mau ikut aturan, masih mau dipimpin orang yang tidak taat aturan. Mulai saat ini pastikan pilih Pak Anies, insya Allah amanah, amin. Ya, milihnya bisa, tapi gue nggak yakin gitu bisa menang gitu. Serius, gue nggak yakin bisa menang. Kenapa caranya begini anjir? Udah terang-terangan melabrak aturan gitu. Dari mulai MK, kita ngelihatnya udah gimana gitu. Ini lagi ada berita seperti ini. Makin muak kita ngelihatnya. Berani banget panggil putra mahkota mau jabatannya dicopot. Rakyat udah banyak tahu. Cuman kesian rakyat mau bisa apa gitu. Sudah biasa kita dikasih tontonan begini. Jadi wajar kalau komen-komen oke terwakili. Iya. Rakyat itu tahu Pak. Rakyat melihat. Rakyat sudah merasakan ini. Ini aturan apa ya? Aturan kayak nggak ada harganya gitu. Penegak aturan pun nggak ada harganya nih. Tanpa alasan. Makin muak. Kita pengen demokrasi Indonesia itu berjalan. Kita pengen damai. Kita pengen enak gitu. Ya, mau berkompetisilah dengan aturan-aturan yang sudah dibuat bersama, diikuti bersama gitu. Bukan dengan cara begini. Ya Allah. Sama persis kayak gaya papanya, menghindar jika ada masalah. Dan padahal gue yakin kalau dihadepin pun, hasilnya kita udah tahu gitu. Tapi udah makin parah gitu, kita dibuat muaknya gitu. Datang aja kagak, ngasih alasan aja kagak. Parah. Nih ya, konten gue di pemilu ini ngomong parah itu udah berapa kali, udah parah udah ini. Ini pemilu paling parah menurut gue. Terang-terangan dan dipertontonkan gitu. Allah. Maklum maklum AHK, anak haram konstitusi, sotoy, nggak peduli dan nggak malu ya. Ya udahlah. Nih lihat komentar-komentar rakyat itu. Nanti kejadiannya kayak Bawaslu Batam yang salah 02 malah Bawaslunya dilaporkan ke polisi. Nah,
Ya kan makin muak kita ngelihatnya. Kita jadi rakyat ini disuruh apa sih Pak? Udahlah, sekalian aja tentuin gitu. Kalau memang mau nurut, ngapain ada pemilu? Buang uang rakyat segitu banyaknya. Ngapain pakai pemilu? Udah tentukan saja. Toh ada pemilu, aturan-aturannya itu yang mestinya ditaati oleh semua peserta pemilu dan rakyat juga. Itu terang-terangan diginikan gitu. Tadi gue beranalogi waktu gue masih SMA tuh. Ya bolos itu masih pakai alasan. Gue masih inget dulu kita koleksi surat dokter. Serius. Masih alasan sakit ada nih, surat dokternya ada. Walaupun bohong. Ini kagak guys. Ini tanpa alasan. Nggak datang mau apel lu. Kan gitu. Bisa apel lu. Anjir. Seharusnya Pak Lurah nonaktif dulu karena anaknya ikutan kompetisi, rawan penyalahgunaan kekuasaan demi sang anak. Udah bukan lagi rawan sayang, udah terjadi. Nggak paham dah gue. Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bikin susah rakyat Indonesia ya Rob. Sumpah emosional banget gue. Anak lurah mah bebas gak sih? Nah itu. Kayak buat apa ada aturan gitu. Kok dipanggil aja gak berani datang. Mental apa itu? Gimana nanti mau jadi pemimpin? Paman dan ayah anda ini piye toh? Yang begini udahlah. Nyebutin suku aja gak bisa. Nyebutin suku gak bisa. Asam folat jadi asam sulfat. Udah gitu ditambah kelakuan yang seperti ini. Intelektualnya kita ragukan, etikanya kita ragukan. Dan dia mau jadi wakil presiden untuk 270 juta rakyat Indonesia. Dan rakyatnya masih tenang-tenang aja, anjir. Ini apa, keadaan apa nih? Udah gak tahu gue. Gak tahu dah. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sih bangsa ini? Sampai harus begini gitu. Ini dipertontonkan terang-terangan. Miris aja yang begini mau dijadiin cawapres. Bikin contoh baik, kalau ada pelanggaran dipanggil datanglah. Itulah. Sifat jantan itu udah nggak ada gitu. Almarhum Abah, mudah-mudahan Abah di tempat yang baik ya Rob. Nah, jadi laki-laki itu bukan nggak pernah salah nak. Laki-laki itu kalau salah, akui salah, terima hukumannya nak. Lalu berubah dari salahnya. Itu laki-laki. Itu bukan laki-laki pemimpin yang jadi wapres. Bukan. Laki-laki. Laki-laki biasa kayak gue. Salah, ngaku salah. Terima hukumannya. Berubah dari salahnya. Sekarang yang para pejabat, salah nggak ngaku salah, nantang. Andai kata nggak salah, ngapain nggak datang? Allah, tidak ada etika namanya itu. Iyalah, makin muak sayang. Nggak aneh bapakku atau pamanku yang ngatur. Bawaslu nggak ada harga dirinya, jadinya kayak begini kayak ya. Astagfirullah. Perwakilan anak muda silang, perwakilan bapaknya. Cawapres hasil kloningan oligarki kayak gini. Ini yang masih mau ngarep dapat asupan vitamin dari rakyat dan cilik Wakanda. Tapi kalau masih ada yang kekeh milih si Samsul, ya berarti siap miskin permanen. Kalau saya sih, sorry ya. Saya butuh perubahan total, bukan kemelaratan dan kemiskinan jangka panjang. Dikungkung dengan kenaikan harga yang gak jelas dari kebutuhan pokok dan kebutuhan lain. Apalagi wajib pajak dianggap binatang. Angka pengangguran bertaburan di mana-mana, digerogoti pajak nggak boleh telat. Sorry aja lah, si Samsul mesti dilarung di laut selatan aja, buset dilarung nggak tuh. Jadi yang jadi masalah guys, akal sehat kita itu kayak diperas sekarang ini.
akal sehat kita kayak diperas. Kenapa? Aturan itu ada gitu. Permainan itu ada aturannya. Permainan politik, permainan sepak bola, semua ada aturannya, ada wasitnya. Lu kebayang nggak sih ini? Kalau umpamanya begini nih, itu di lapangan bola tuh. Dia habis nyeleding orang, pang, ya di kartu kuning. Dia tetap main dan wasitnya nggak bisa ngapa-ngapain. Di kartu merah tetap main. Dia mukul orang, dia apa, bebas gitu. Hanya karena anak presiden gak Pak? Hah? Demi Allah kami muak Pak lihat ini. Udah gitu aja ya guys. Apa kalian juga muak kayak gue? Tulis komentar di bawah yang baik. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli muak banget ini. Makin muak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini. Bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.